Ngobrol 5, ngobrol bareng sama alumni SMA Negeri 5 Bandung. Yeay, semangat kan semuanya ya? Masih dong, harus banget semangat ya, karena teman-teman alumni SMA 5 pasti selalu always semangat terus ya. Dan di segmen sekarang ini, kita akan ngobrol ya bersama dengan Teh Kenny Dewi Kaniasari. Jadi ini adalah alumni dari SMA 5 Angkatan 88 yang adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Assalamualaikum Teteh. Damang ini Teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, atau nuhun udah datang ke sini ya Teh? Dengan senang hati loh saya datang ke sini. Dan satu lagi juga ada Teh Irna Mutiara. Jadi ini adalah juga sama ya, seangkatan ya. Sama. Dari angkatan 88. Teh Irna Mutiara ini adalah seorang fashion designer yang udah famous banget ya di Bandung. Sudah banyak karya-karyanya juga ya. Jadi nanti Teh Irna dan juga Teh Kenny akan sharing bersama dengan kita di ngobrol bareng sama alumni SMA Negeri 5. Dan sebelumnya, sekarang kita akan sama-sama nyimak dulu nih ya paparan dari Kang Menteri dari Akang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi ini videonya khusus untuk teman-teman alumni SMA Negeri 5. Akang Teteh, silakan. Ikut berbincang di acara Ngobrol 5, ngobrol bareng alumni 5. Talkshow kali ini membahas tentang membangun milenial yang produktif. Jika menyebut milenial, dan tentunya generasi Z, sekarang banyak disebut sebagai zilenial, kita bicara mayoritas populasi negeri ini, 55% adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi baru, generasi adik-adik kita, bahkan anak-anak alumni SMA 5. Mereka yang kreativitasnya adalah DNA-nya, inovasi, proaktif, adaptasi, dan kolaborasi. Hidup di negeri superpower dengan budaya dan ekonomi kreatif yang luar biasa. Sejak 2017 hingga saat ini, Indonesia sudah menjadi 3 besar dunia sebagai negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar pada PDB nasional. Nomor 1-nya Amerika Serikat, nomor 2-nya Korea Selatan, nomor 3-nya Indonesia. Total kontribusi ekonomi kreatif Indonesia 7,28% terhadap produk domestik bruto dan diperkirakan akan terus meningkat. Sedangkan Amerika Serikat mencapai 11,36% dan Korea Selatan menyumbang 8,9%. Ini 2 negara yang memiliki Hollywood dan K-pop. Tapi Indonesia punya dangdut. Jadi Indonesia akan terus berkembang ekonomi kreatifnya. Sungguh kombinasi 2 faktor yang luar biasa. Berkah alamiah, kepemudaan dan keindonesiaan. Perlu kita manfaatkan kepemudaan dan keindonesiaan demi kesuksesan teman-teman dan kemajuan bangsa ini. Para pemuda milenial dan zilenial mampu memanfaatkan sektor andalan ekonomi kreatif. Pada tahun 2017, data BPS menyebut bahwa ada 3 subsektor kontributor terbesar PDB dari ekonomi kreatif Indonesia, yaitu kuliner 41,4%, fashion 17,6%, dan kriya hampir 15%. Untuk 3 sektor ini dan lainnya, manfaatkan kearifan lokal dan selera global. Juga bisa masuk di sektor ekonomi kreatif baru yang justru terakselerasi karena pandemi, yaitu sektor digital. Sektor digital dan multimedia bukan dominasi para ahli komputer. Design thinking, coding skill adalah justru sukses generasi kekinian. Semua sektor sekarang terdampak pandemi, namun sekaligus diperkuat oleh digitalisasi. Transformasi digital adalah kunci. Bagaimana caranya? Sesederhana, tuh wa ga. Kami selalu bilang tuh wa ga. Itulah cara sederhana untuk mampu mengalami satu
transformasi digital. Tuh, pertama-tama samailah masalah di sekitar kita. Wah, temukan solusi alternatif baru. Gak, bangun usaha ciptakan lapangan kerja dari diri sendiri dulu. Saya pernah dan bisa melakukannya saat saya di PHK tahun 97, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Saya memulai usaha dari usaha yang sangat kecil, hanya bertiga. Alhamdulillah setelah 20 tahun lebih, usaha kami berjalan sekarang menjadi usaha besar, membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin adik-adik semua, sahabat-sahabat sekalian bisa melakukannya. Saatnya jadi cahaya di tengah kegelapan. Kita pulihkan bangsa ini, hindari keterpurukan. Terima kasih dan jangan tunda bergerak. Saatnya sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hatur nuhun pisan. Upami aya kakirang nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di ngobrol bareng sama alumni SMA Negeri 5 Bandung. Dan supaya lebih meriah nih, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Teh Kenny dan juga Teh Irna, kita mau ngasih hadiah dulu ya. Ada merchandise atau souvenir atau goodie bag atau apa Teh namanya Teh? Ada goodie bag, ada goodie bag cantik nih dari Teh Irna. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, dan Teh Ira mungkin akan langsung memberikan pertanyaannya untuk Akang Teteh yang ada di Zoom. Jadi nanti jawabannya silakan dituliskan di chat roomnya. Nanti yang beruntung akan langsung dipilih oleh panitia ya. Jadi nanti hadiahnya akan disiapkan langsung dari Teh Irna. Mangga Teh Irna, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya langsung saja. Sebutkan salah satu brand yang saya miliki. Ya. Itu mah gampang atuh Teh. Tadi udah disebutin sama aku di depan. Aku boleh nggak jadi pesertanya? Gak apa-apa, yang mudah aja dulu. Oke, jadi silakan ya Kang Teteh. Untuk mendapatkan hadiah goodie bag dari Teh Irna, silakan dicatat di chat roomnya brand apa aja yang dimiliki sama Teh Irna Mutiara. Jadi mangga nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, Kang Teteh mangga dituliskan jawabannya. Nanti pemenangnya akan langsung dipilihkan oleh panitia yang sudah ada di sini. Oke, sekarang kita langsung ngobrol dulu sama Teh Kenny nih ya Teh Kenny. Oke, Teh gimana nih Teh? Kayaknya sibuk terus ya sekarang ya. Alhamdulillah sibuk dan produktif ya harus. Walaupun lagi pandemi Meskipun juga ya. pandemi. Nah sektor kebudayaan dan pariwisata nih kira-kira terdampak nggak sih kalau COVID kayak sekarang gini gitu kan? Oh sudah pastinya. Terutama untuk sektor pariwisata itu yang paling terdampak. Jadi kalau cerita tentang sektor pariwisata ini tidak hanya di Kota Bandung, tapi hampir seluruh kota di dunia juga itu terdampak. Terutama untuk perhotelan dan juga perjalanan ya. Itu karena beberapa akses juga sementara masih ditutup, kemudian hotel-hotel juga masih ada kapasitas yang terbatas dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau gitu gimana nih kira-kira kontribusinya apa atau program apa nih yang dipunyain sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk khususnya untuk teman-teman pelaku pariwisata yang terkena pandemi mungkin? Wah itu banyak sekali ya, mulai dari awal April mungkin kita mulai refocusing dan juga realokasi mengenai kegiatan-kegiatan yang tadinya biasanya kita di offline atau ruang publik, kita refocusing menjadi digital. Kemudian juga ada program-program dalam rangka memotivasi teman-teman dari industri pariwisata ini untuk mulai menggeliat gitu ya. Salah satunya adalah kegiatan Bandung Great Sale. Itu kita menyelenggarakan kegiatan promo-promo untuk hotel, restoran ya. Jadi buy now, stay later seperti itu kan. Nah terus pada saat libur-libur kemarin tuh libur-libur panjang juga kita adakan semacam testing untuk antigen bagi para pengunjung yang datang ke Kota Bandung.
Selain itu juga kita lakukan relaksasi ya. Perwal atau peraturan wali kota itu kita revisi setiap 2 minggu sekali menyesuaikan dengan keadaan atau situasi secara epidemiologis di Kota Bandung. Jadi naik turun tuh yang tadinya kapasitas 30%, kemudian juga ada yang sekarang alhamdulillah menjadi 50% ya untuk hotel, restoran seperti itu. Jadi alhamdulillah lah. Baik. Nanti kan kalau sektor pariwisata ini masuknya ke dalam subsektor juga ekonomi kreatif gitu kan. Jadi kerajinan gitu kan dan sebagainya nih. Kira-kira gimana nih? Ada nggak sih Teh tantangan atau kendalanya dari dinas sendiri nih untuk sektor ekrafnya, sektor ekraf khususnya? Ya, sebelum menjawab itu, ini saya ingin memperlihatkan ya di background kita nih. Ini ada beberapa produk UMKM dari binaan Dewan Kerajinan Nasional Kota Bandung yang ketuanya tadi ada Umi ya, yang sempat memberikan sambutan, dan kebetulan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini salah satu pengurusnya juga terutama di bidang kreatif. Nah, khusus untuk ekonomi kreatif di Kota Bandung ini luar biasa sebetulnya ya potensinya. Jadi ada sekitar mungkin 400 outlet untuk industri kreatif, di mana itu sampai mempekerjakan hampir 300 ribuan lebih gitu ya. Dan kita juga memberikan ekonomi kreatif ini memberikan kontribusi sekitar 11% lah ya untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Jadi ini sebetulnya potensinya ini luar biasa. Dari 16 subsektor bahkan sekarang sudah menjadi 17 subsektor. Itu Kota Bandung memiliki pelakunya, komunitasnya, semua sektor punya ya. Dan yang terakhir nih, yang paling akhir kita sudah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 baru aja keluar ya di bulan Januari kemarin tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi di peraturan daerah tersebut itu hak dan kewajiban para pelaku ekonomi kreatif juga pemerintah sampai pembiayaannya untuk kegiatannya, kemudian fasilitasnya, kemudian untuk perlindungan hukumnya sampai ke pengawasan pengendaliannya untuk kegiatan-kegiatan itu ada semua. Jadi kalau bisa dibilang nih perdanya Kota Bandung ini katanya sih baru pertama nih di Indonesia. Jadi mungkin Kota Bandung ini bisa menjadi percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Oh, Bandung tuh selalu hebat kalau untuk ekonomi kreatif. Tanya nih sama Mbak Irna. Iya, Teh. Kota ini kan ini ya Teh sebagai pelaku bisnis gitu kan. Pelaku kreatif. Iya, bisnis ekonomi kreatif gitu kan, khususnya bidang fashion. Gimana Teh kalau pandemi sekarang berdampak nggak sih Teh? Sangat-sangat berdampak. Tapi kan kita harus selalu semangat ya. Jadi, nah di sini juga pemerintah, peran serta pemerintah juga membantu para UKM, terutama yang bergerak di bidang fashion ya, yang teman-teman kita untuk membantu. Nah kemarin kan waktu pas saat-saat awal-awal pandemi itu rame kan masker ya, membuat masker. Jadi beralih kita ya, yang tadinya membuat baju-baju kemudian membuat masker. Nah itu kerasa banget lah dibantu juga kita, terutama tadi sebelumnya ada Kementerian UMKM kan. Nah itu pun membuat program membeli masker dari para pelaku ini ekonomi kreatif fashion ya. Jadi kalau biasanya beli baju-baju pergi, beli jalan-jalan, sekarang bajunya beli baju rumahan ya Teh ya? Ini yang kesininya sekarang seperti itu ya. Home dress lagi musim banget ya home dress. Betul. Home dress aka duster sebenarnya. Oke. Kira-kira Teh punya ini nggak sih Teh kasih tips gitu kan? Karena kan teman-teman di ikatan alumni ini banyak juga loh Teh, apa namanya para pelaku UMKM, yang fashion, yang makanan, kuliner gitu kan. Kita bahkan punya tempat tuh dunia di Antapani gitu kan. Jadi udah lagi mau mulai usaha juga gitu bareng-bareng. Mungkin kasih tips dan juga triknya gimana supaya kita tetap bisa bertahan dan survive, tetap optimis gitu kan. Untuk teman-teman yang baru mau mulai juga mungkin teman-teman ikatan alumni khususnya teman-teman dari alumni SMA 5 Bandung. Gimana Teh? Iya. Saya sendiri yang memang sudah berkecimpung cukup lama di bidang ekonomi kreatif ini. Memang antara dulu dan sekarang itu berbeda banget ya. Nah, terus kemudian kita bagaimana sih menyiasati, apalagi sekarang saat pandemi. Sebenarnya sebelum pandemi juga ya, sektor fashion itu udah, terutama yang mungkin lama-lama pemain lama sudah mulai terdisrupt oleh
brand-brand baru yang bermunculan gitu kan. Namun kan kita sebenarnya harus terus optimis ya, karena kalau kita yakin dengan produk kita, kemudian dengan cara-cara kita menjual, dan kemudian kita juga selalu update gitu kan dengan segala apapun, dengan hal desain, dengan cara menjual. Nah itu insya Allah kita bisa terus jalan gitu. Nah itu yang saya lakukan ketika saya sebagai pelaku yang memang bukan orang baru, yang orang lama ini, ketahuan angkatannya ya. Berapa tahun tuh Teh jadi punya label gitu, label yang tadi jadi kuis? Udah berapa tahun tuh kira-kira? Itu dari tahun 2006. Ya, tahun 2006. Jadi ya lumayan memang kita, ya itu makanya ekonomi kreatif kita harus selalu kreatif. Jadi harus selalu semangat, harus terus cari peluang, dan apalagi sekarang kita harus melek teknologi juga. Jadi bahwa penjualan sekarang banyak ke internet, nah kita pun harus terus mencoba, harus paham. Ya, betul. Nah itu banget. Ya, betul. Itu ada, pokoknya kita harus cepat bermanuver ya, berubah, bergerak gitu. Beradaptasi gitu ya. Ya, beradaptasi, betul. Teh kasih bocoran dong Teh, fashion apa nih yang lagi akan ngetren di tahun 2021 nih biar bisa diikutin sama teman-teman alumni. Sebenarnya kita di Indonesia Trend Forecasting ada sekitar 4 gaya ya, yang secara keseluruhan disebut essentiality gitu kan. Jadi memang ada menurut forecasting ya, ramalan tentang tren, gaya-gaya yang lebih simple, nggak ribet gitu kan. Terus kemudian warna-warna juga warna-warna yang menyiratkan sehat atau health gitu kan. Jadi untuk memberi semangat baik kepada pemakai ataupun yang melihat gitu. Itu seperti itu sih tren secara umumnya. Jadi warna-warna yang hangat, warna-warna yang menenangkan. Ya, yang bikin menenangkan. nyaman, Betul. Nggak bikin pusing ya. Ya. Apalagi lagi pandemi kayak sekarang ini. Oke. Ya. Saya juga akan mengundang teman-teman akang Teteh, alumni SMA Negeri 5 yang punya pertanyaan untuk Teh Kenny dan juga Teh Irna. Monggo silakan disampaikan melalui chat room-nya Zoom kita ya. Nanti kita juga menyediakan hadiah yang udah disiapkan oleh panitia ya. Dan saya mau nanya lagi sama Teh Kenny nih. Teh, kira-kira di era pandemi kayak sekarang cara wisata yang sehat yang akan pulang-pulang jadi positif gitu. Gimana Teh tipsnya? Dan mudah-mudahan tidak tertular oleh virus COVID-19 ini. Jadi sertifikasi ini kita lakukan untuk CHSE ini. Hampir 200 usaha pariwisata sudah kita sertifikasi, dan mungkin tahun-tahun ke depan itu mudah-mudahan terus bertambah. Karena untuk usaha pariwisata di Kota Bandung nih banyak sekali ya, hotel aja ada sekitar 400. Kemudian juga restoran, kafe, dan sejenisnya itu ada sekitar 1000-an lebih. Tempat hiburan ada 200-an seperti itu kan. Jadi memang kalau misalnya nanti semuanya itu sudah tersertifikasi, insya Allah Bandung ini menjadi destinasi wisata yang cukup nyaman dan aman bagi para wisatawan. Karena sekarang wisatawan ini dengan adanya pandemi, mindsetnya itu udah mulai bergeser ya, yang tadinya hanya berkunjung, sekarang ini mereka ingin ada jaminan bahwa di daerah atau di destinasi yang mereka kunjungi ini ada keamanan dan kenyamanan, terutama mereka tidak akan tertular oleh virus COVID ini. Nah itu persiapan yang kita lakukan. Selain itu juga kita udah mulai dengan digitalisasi, tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Teh Irna ya. Jadi digital marketing, digital tourism ini sudah mulai kita coba sosialisasikan juga ya, aplikasi dan lain sebagainya ini sudah menjadi satu keniscayaan. Jadi memang ini memang yang harus betul-betul kita hadapi sekarang. Semua sektor harus dipersiapkan ya, nggak cuma dari satu sisi aja, tapi dari berbagai sisi. Saya juga baru tahu nih ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan sertifikasi ya untuk restoran-restoran, supaya para pengunjungnya safe, aman gitu kan, pergi ke restoran tuh ngerasa tenang gitu kan, nggak jadi takut-takut ntar pulang-pulang positif gitu kan. Termasuk juga untuk ini nih pelaku ekonomi kreatif sebetulnya ya. Jadi salah satu pelayanan kita terhadap teman-teman pelaku ekonomi kreatif adalah kita ada pendampingan
dalam rangka sertifikasi untuk hak kekayaan intelektual. Nah, rencananya di tahun sekarang mudah-mudahan nih jadi sertifikasi untuk kompetensi. Jadi itu ya yang kita lakukan untuk pemberdayaan SDM kita, termasuk juga untuk industri pariwisata kita. Teman-teman alumni banyak juga nih yang juga masak loh ternyata. Dan sekarang gara-gara pandemi kan jadi banyak para ini ya apa namanya UMKM baru khususnya di bidang industri kuliner gitu. Jadi mulai pada pertama jualannya sama tetangga, terus lama-lama sama saudara-saudara, lama-lama dia buka apa namanya bikin Instagram, bikin Facebook dan sebagainya, lama-lama jualan di marketplace dan sebagainya. Mungkin kasih tips nih Teh untuk yang baru mulai nih usaha untuk kuliner. Industri kreatif kuliner kira-kira gimana Teh? Tentang kuliner nih, kalau dari data ya di kita di kantor Disbudpar, ini kuliner ini memang yang paling banyak pelakunya. Kemudian disusul dengan fashion, terus craft, dan kemudian juga ada musik, film dan seterusnya gitu ya. Nah untuk kuliner sih, mungkin kalau saya sih inginnya ya kuliner di Kota Bandung kan biasanya suka banyak inovasi-inovasi ya. Ada misalnya apa cireng rasa apalah gitu kan, atau seblak lah atau apa. Nah hal-hal yang seperti itu, inovasi-inovasi untuk kuliner khas Kota Bandung itu justru yang kita tunggu ya, karena itu bisa menjadi daya tarik. Kombinasikan antara mungkin kearifan lokal ya, misalnya kuliner itu kuliner khas tradisional Sunda ya, yang zaman-zaman dulu tuh dikombinasikan dengan kemasan yang memang bisa masuk ke anak-anak milenial sekarang, baik itu kemasan produknya maupun untuk kemasan untuk desainnya ya, seperti itu ya. Jadi itu kalau menurut saya sih, jadi ada sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi bikin inovasi-inovasi justru. Ya pakai apa gitu kan? Pakai mozzarella, ya pakai mozzarella lah. Jadi dikombinasikan supaya lebih menarik. Dan Teh bahkan ya Teh di pandemi sekarang juga banyak ya bermuncul rasa-rasa baru loh. Jadi masih banyak yang kan kadang-kadang kita mikirin oh ini lagi pada resesi, lagi pada susah. Tapi rasa-rasa baru malah bermunculan. Demikian juga dengan merek-merek baju yang baru-baru gitu loh. Ternyata banyak potensi-potensi yang gara-gara pandemi ini menjadi tergali, menjadi ketahuan nih ternyata ada nih. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya dulu nggak tahu kan bakalan bisa gitu. Ternyata pas udah terpaksa karena terpaksa jadinya ada gitu. Nah mungkin untuk yang baru-baru ini gimana caranya biar sustain nih, baik di sektor yang fashion maupun di sektor yang kuliner dan juga sektor-sektor yang berhubungan dengan pariwisata, kerajinan mungkin dan sebagainya. Gimana biar sustain terus, jadi jangan cuma gara-gara pandemi doang gitu. Ya mungkin saya dulu kali ya. Jadi itu tadi kalau biar supaya sustain gitu, ya itu tadi bikin satu inovasi-inovasi, kombinasikan mungkin dengan kearifan lokal ya, khas-khas tradisional plus yang non tradisionalnya gitu, karena itu memang terutama untuk orang-orang atau wisatawan dari luar daerah ataupun luar negeri itu mencari originalitas, tapi yang tentunya yang bisa masuk dengan selera mereka juga ya, yang kekinian juga. Nah hal-hal yang seperti itulah yang justru kita coba untuk terus kita dukung gitu ya. Sebagaimana contoh nih, kita bekerjasama dengan Asosiasi Chef Indonesia ya, kita pernah bikin satu buku, kita mencoba itu mengemas kuliner tradisional ya, seperti misalnya kue klopon atau anggun kacang kayak gitu, tapi kita kemas menjadi satu tampilan plating yang keren seperti di hotel-hotel bintang 5. Jadi yang tadinya kita melihat klepon yang hanya seperti itu paling kalau kita lihat itu hanya sekitar 500 rupiah misalnya, tapi kalau dikemas sedemikian rupa ya dengan ide-ide inovasinya itu bisa menjadi sekitar 50 ribuan kali. Seperti itu. Jadi itu juga bisa menambah nilai baik itu untuk desainnya maupun juga nanti untuk harganya juga gitu. Jadi ya inovasi-inovasi seperti itu yang dicari orang. Ada value editnya di situ. Nah itu namanya yang dinamakan ekonomi kreatif. Aku terlalu bersemangat nih katanya Teh, jadi ngomongnya terlalu cepat katanya. Soalnya ini excited banget kan. Nah, mungkin jawaban dari Teh Irna Mutiara gimana nih untuk industri fashion Teh?
juga sama sih pada dasarnya value proposition atau keunikan atau karakter yang ditampilkan memang harus selalu ada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi yang bukan yang meniru gitu kan. Karena kalau yang segala sesuatu yang ditiru memang awal-awalnya pasti kan di sistem jualan itu kan ada amati, tiru, modifikasi kayak gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang kreatif yang selalu terdepan itu yang nggak ada matinya idenya gitu kan, itu yang akan terus biasanya akan terus eksis. Jadi memang diperlukan kreativitas, keunikan, yang itu tadi value proposition-nya di bidang fashion pun seperti itu. Ya. Pak, ditambah storytelling-nya. Jadi ada cerita behind dari si kue itu misalnya ya. Karena orang luar negeri atau orang luar daerah mungkin tidak tahu ini kenapa klepon ini bentuknya bulat dan hijau dan pakai kelapa mungkin ya seperti itu. Dan juga cara membuatnya. Jadi ada pengalaman gastronomi nantinya. Nah itu gastronomi tourism sekarang juga menjadi salah satu potensi untuk wisata juga, itu bagus sekali. Marquesas resepnya ya, resepnya rahasia gitu kan. Kalau sekarang semuanya udah ketahuan, ini isinya tuh apa aja sih gitu kan, bahannya apa aja tuh udah tahu, bahkan berapa gram itu ada. Jadi karena justru yang dijual adalah experience-nya atau pengalaman dalam mencoba kulinernya. Nah, mungkin ini teman-teman alumni kan banyak banget nih yang kreatif gitu kan. Apalagi SMA 5 terkenal banget ya Teh. Anak-anaknya serba kreatif. Nah mungkin dari teteh-teteh berdua ini boleh dikasih masukan gitu kan. Apa yang bisa dikerjakan supaya teman-teman kreatif tersalurkan gitu kan. Apa namanya daya kreativitasnya gitu. Biar bisa disalurkan dan dimonetize ya, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Enggak Teh? Aktif nih, kita mulai bersemangat ya. Pas masanya gitu, pas saatnya kita memang yang sedang ekonomi terpuruk, terus kemudian banyak yang terdampak juga gitu kan. Nah kita bersama-sama ngumpul untuk berpikir bagaimana kita bersama-sama bisa saling support. Nah ini dengan ada acara ini gitu kan, terus kemudian dengan ikatan alumni yang kuat, terus kemudian mungkin kita bisa berkumpul teman-teman kreatif nih, misalnya yang bidang fashion, kita bisa nanti ke depan berkumpul untuk saling sharing, terus kemudian karena ini ya bahwa pengusaha itu butuh semacam mentor juga, butuh juga kita sharing dengan yang lain, jadi nggak bisa jalan sendiri lah istilahnya seperti itu, supaya ya kita dapat pengalaman, kemudian dapat network juga gitu yang nantinya ke depan ya siapa tahu kita misalnya kenal dengan Teh Kenny, terus kemudian dia ada program, nah itu kan bisa bersambung terus gitu. Nah itu makanya silaturahimnya harus diperkuat. Makanya dengan adanya IA5 yang sekarang punya program, ini adalah sesuatu yang kita harus sambut baik ya. Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi ya gitu. The power of collaboration dan the power of silaturahmi ya Teh. Iya. Mangga Teh Kenny. Nyambung juga tadi dengan apa yang disampaikan oleh Teh Irna, connect ya, itu silaturahmi, kolaborasi, kemudian juga ada commerce-nya nanti, dan yang terakhir adalah celebrate. Kita bikin festival gitu ya, festival SMA 5 gitu kan, keren. Misalnya ada weekend market lah, apalah ya, online bazar lah, apa dan sebagainya. Kita commerce, e-commerce dan juga berselebrate juga gitu, bikin festival-festival. Nah, satu hal lagi mungkin yang bisa kami tawarkan ya, terutama dari kantor kami ini, kita punya portal namanya Patra Komala. Jadi ini kita satu database ya, big data untuk para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ini alamatnya patrakomala.disputar.bandung.go.id. Kalau misalnya teman-teman dari A5 merasa sebagai pelaku ekonomi kreatif, silahkan untuk daftar di sana, karena di situ update mengenai
informasi tentang kegiatan ekonomi kreatif di Kota Bandung itu ada. Kemudian juga keuntungan yang lain adalah di Perda 1 2021 ini yang tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, nanti pemerintah kota itu akan dibantu oleh namanya Komite Ekonomi Kreatif. Nah, Komite Ekonomi Kreatif itu tentunya para pelaku ekonomi kreatif juga akan diajak mulai perencanaan sampai ke pengawasan dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, itu salah satu syaratnya adalah pelaku ekonomi kreatifnya harus terdata di pemerintah. Dalam hal ini adalah yang Patra Komala itu gitu. Opportunity yang bagus banget ya buat teman-teman para pelaku UMKM dan juga industri kreatif dan juga teman-teman alumni SMA 5 yang kreatif-kreatif semuanya. Oke, Akang Teteh, ini banyak banget yang udah nanya ya ke chatroomnya Zoom SMA 5. Terima kasih banyak ya. Ini saya langsung aja akan bahas pertanyaan pertama dari Kang Dewo Peraharjo. Jadi pertanyaannya adalah UKM ini perlu brand image untuk bisa berkembang. Nah, kira-kira untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata apakah ada program yang membangun bisnis value tersebut? Gitu katanya Teh. Ya, yang pertama yang tadi itu ya, jadi program mengenai database dulu ya, yang Patra Komala itu. Kemudian juga ada yang fasilitasi untuk hak kekayaan intelektual, kemudian juga digitalisasi, ya kita mulai membangun digital aircraft, seperti itu selain digital turismenya juga gitu ya. Dan juga salah satunya lagi ini adalah co-working space. Co-working space ini rencananya akan kita aktifasi di setiap kecamatan di Kota Bandung yang jumlahnya ada 30. Nah, sementara ini mungkin kita untuk tahun sekarang ini ada sekitar 13. Nah, mungkin di akhir tahun 2021 itu ada sekitar nanti 20 yang akan kita aktifasi kecamatannya, tahun depan mungkin 10. Nah, secara fisik itu nanti akan diadakan satu prototipe co-working space itu ada di Kecamatan Cibenying Kaler ya di Cigadung tuh, Kelurahan Cigadung. Nah, co-working space inilah yang nantinya juga akan membuat satu inovasi-inovasi dari berbagai wilayah tematik kalau diharapkannya sih ya. Seperti itu yang nantinya akan berintegrasi dengan bangunan ini nih yang sekarang menjadi tempat kita berwebinar, Bandung Creative Hub ini. Nah, Bandung Creative Hub ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, warga masyarakat Bandung khususnya dan juga terutama dengan senang hati untuk teman-teman alumni 5 gitu ya. Di sini banyak sekali sarana dan prasarana. Ada 5 lantai dan kita juga ada sarana-sarana studio ya, macam-macam lah untuk musik, untuk fashion dan lain sebagainya. Teh Irna juga sering ya memanfaatkan ruangan di gedung ini juga gitu. Jadi itu silahkan. Nah, hanya di masa pandemi COVID ini sekarang kan masih PSBB proporsional, memang fasilitas umum milik pemerintah ini masih ditutup sementara ya, kecuali untuk angkatan untuk IA 55 ya, IA SMA 5 itu sih ya boleh aja. Alhamdulillah, ya berarti ya dapat space juga ya. Oke, jadi harus ini ya aware sama program-program pemerintah supaya bisa ikut mendapat fasilitasnya juga gitu ya. Tadi yang Kota Komala juga itu adalah potensi banget untuk kita semua supaya juga bisa berkontribusi untuk masyarakat ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Akang T Setiawan. Akang ini kayaknya aktif banget ya. Nanyanya ini angkatan berapa ya Akang Setiawan ini ya? Pengen kasih hadiah deh Akang ini karena aktif banget bertanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya saya tertarik katanya dengan kondisi sekarang ini kira-kira gimana nih caranya mendorong spending masyarakat, karena seberapa kreatif atau inovatif atau atraktifnya suatu program kalau misalnya masyarakat tetap menahan konsumsinya, kayaknya UKM-nya sulit deh untuk bergerak. Jadi masih uangnya disimpan-simpan aja, nggak dibelanja-belanjain Teh, ditabung-tabung aja buat persediaan dan persiapan. Kira-kira gimana nih Teh? Nanti mungkin bisa ditambah oleh Teh Irna ya pengalaman di lapangan seperti apa. Tapi kan sekarang banyak ya kegiatan-kegiatan yang cukup inovatif juga seperti membeli ke teman gitu ya. Seperti itu bagus sebetulnya loh. Jadi untuk ya dalam rangka itu tadi memotivasi orang untuk spending money ya. Termasuk juga yang pernah kita lakukan seperti Bandung Great Sale.
itu juga kita melakukan promo-promo bekerja sama dengan beberapa mall gitu ya. Itu untuk memotivasi juga orang-orang untuk berbelanja itu sampai diskonnya itu sampai 70%, 80% kan lumayan gitu ya. Dan termasuk juga ada dari teman kami nih di Sdakin juga ada pasar kreatif tuh waktu itu ya, di mall-mall juga itu dilakukan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi ada beberapa kegiatan kolaborasi dan promosi bekerja sama dengan beberapa usaha industri ya dalam rangka itu untuk mengembalikan kembali daya beli masyarakat. Supaya perekonomian tetap berjalan Iya. Teh, jadi jangan sampai macet gitu. Iya. stop, gitu. Mungkin dari sisi ini fashion gimana Teh? Dari fashion? Saya sih ngelihat kemarin ada upaya juga ya dari pemerintah, ada borongdong. Nah, borongdong ya. Borongdong. Nah, itu adalah ini ya Pak, programnya ASN membeli produk-produk UKM. Nah, produk UKM ini kami juga dihimbau gitu kan untuk mengumpulkan barang dan yang nantinya akan dipromosikan di borongdong itu gitu. Jadi mungkin itu ya dari upaya pemerintah. Kemudian kalau kami sendiri di antara kami nih, di antara teman-teman kami yang kalau sama fashion designer, kita kan biasanya ini ya. Jadi untuk memancing nih, kadang-kadang kan kita tidak hanya fokus di gimana nih jualan. Coba kita berbagi apa yang kita punya. Jadi kita sama teman-teman kita punya stok nih. Ayo kita bagi dulu. Mudah-mudahan itu memancing rezeki. Jadi seperti itu ya. Jadi stok-stok yang ada di kami di gudang di mana gitu kan, kan toko tutup tuh, banyak stok-stok yang dikembalikan. Nah, kita berbagi. Jadi berbagi siapa yang membutuhkan dengan melelang busana-busana tersebut yang kemudian hasilnya itu adalah kita dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu seperti itu. Itu untuk memancing rezeki juga sih sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang juga Teh orang-orang milenial kan juga gitu ya. Jadi kita memang senangnya sharing gitu kan. Jadi maju dan berkembang bersama. Mungkin itu paling tepatnya ya. Oke, terima kasih Teteh. Ini tadi ada yang beruntung nih untuk mendapatkan hadiah dari Teh Irna Mutiara yang tadi berhasil menjawab pertanyaannya Teh Irna ya. Ini dari panitia sudah mengeluarkan nama, yaitu selamat untuk Teh Meli Anggania angkatan 579. Yeay, selamat Enia. Ya. Oke. Ini juga masih ada ya, masih ada 100-an lebih nih, Teteh alumni SMA 5 yang masih bertahan sekarang. Kita juga nanti mungkin akan menyiapkan hadiah-hadiah lain ya, untuk Akang Teteh. Dan kalau misalnya punya pertanyaan, atau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh ya. Dan ini juga ada, informasi dari panitia. Ada penanya-penanya yang juga mendapatkan hadiah hari ini, beruntung sekali ya. Pertama, selamat untuk Akang Arif SM. Kemudian yang kedua, selamat untuk Akang T. Setiawan. Dan juga selamat untuk Akang Dewo Peraharja dari 587. Senior berarti ya, 587 ya. Kan udah. Oke, nah buat Akang Teteh yang belum dapat hadiah jangan khawatir ya. Karena kita nanti akan melanjutkan juga acara ngobrol bareng sama alumni SMA 5 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih banyak Teteh. Teh Irna dan juga Teh Kenia atur nuhun pisan udah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses dan sehat selalu gitu kan. Dan salam untuk teman-teman di angkatan 88 semuanya. Oke, kita sekarang balik dulu ke musik.
Oke, kembali lagi di ngobrol bareng sama alumni SMA Negeri 5 Bandung. Dan terima kasih banyak buat Akang Teteh yang masih bertahan sampai dengan saat ini ya. Kalau saya lihat di Zoom-nya nih ada sekitar 90 partisipan yang masih aktif dan sekarang kita akan langsung menuju ke Wheel of Fortune. Kita akan mengundi siapakah di antara Akang Teteh yang berhasil mendapatkan hadiah ya karena keberuntungannya. Oke, kita akan langsung mulai. Iya, namanya udah banyak banget nih ya. Kita akan langsung panggil namanya dan silakan nanti boleh langsung buka mic dan kasih tahu juga sama panitia angkatan berapa ya dan alamatnya nanti boleh dihubungi melalui DM atau Japri. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Ini ada berapa hadiahnya nih? Kang? Ada 3 hadiah. Oke. Yang pertama kita mulai putar. Iya, stop. Siapakah Kang Teteh yang beruntung mendapatkan hadiah dari acara kita hari ini? Stop. Mana nih? Adakah namanya yang keluar? Bismillah dulu ya. Semoga hari ini Kang Teteh beruntung mendapatkan hadiah dari para sponsor kita hari ini. Oke. Selamat untuk Vina, Teh Vina. Ini kayaknya teman saya deh, angkatan 96 deh. Vin, Teh Vina. Oke, Teh Vina sudah tidak ada. Sayang sekali, kita akan langsung menuju ke yang selanjutnya. Silakan diputar lagi Wheel of Fortune-nya. Iya, kita langsung stop aja sekarang, Kang. Akang Teteh siapakah yang berhasil mendapatkan hadiah dari sponsor kita hari ini? Kita lihat siapakah nama yang keluar. Yeay, siapa ya? Kecil banget namanya. Coba keluar siapa? Bismillah, semoga namanya keluar. Teh Leti Lismalia. Yeay, adakah Teteh? Nggak ada juga, ya ampun, sayang sekali ya Teteh. Kalau gitu kita akan ganti lagi dengan nama lain yang beruntung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan putar Wheel of Fortune-nya dan stop. Siapakah yang beruntung? Siapakah yang beruntung hari ini? Stop. Iya, coba kita lihat. Siapakah yang keluar nih? Siapakah yang namanya keluar? Kang Denny Mulyadi. Wih, Kang Denny itu ya dari BJB ya? Oke, Kang Denny, alhamdulillah selamat menang hadiah dari sponsor kita hari ini. Congratulations. Oke, kita akan langsung pilih lagi pemenang yang kedua yang beruntung hari ini. Silakan diputar lagi Wheel of Fortune-nya. Iya, siapakah semoga namanya Akang Teteh semua yang keluar ya, yang masih setia di sini bertahan terus sampai titik darah penghabisan. Stop. Ya, stop. Ya, siapakah yang beruntung? Coba kita lihat namanya. Teh Reni Rubiani. Ada namanya? Masih ada Teh Reni Rubiani? Oke, sayang banget Teh Rubinya nggak ada ya. Sekali lagi kita akan putarkan Wheel of Fortune-nya. Ini yang terakhir ya, sebelum kita nanti akan menyimak sama-sama pemaparan dari Kang Undun, Siswandi ya dari 596 tentang program sub bidang pengembangan usaha. Oke, kita sekarang akan stop. Siapakah nama yang keluar? Ini the last one ya, terakhir kalinya. Kita lihat siapa yang namanya keluar. Iya, Teh Cici Lisnawati.
Teh Cici udah mulai masak. Oke, siap. Kalau gitu kita nanti akan lanjutkan lagi kalau masih ada waktunya ya. Namun sekarang kita akan sama-sama menyimak dulu pemaparan dari Kang Endun. Kang Ende. Apa Endun sih namanya? Endun? Tuh kan, Endun kan? Kang Endun 596 nih ya, yang akan memaparkan program sub bidang pengembangan usaha IA 5. Kang Endun, mangga dipersilakan. Terima kasih Mia sudah membantu menjadi host hari ini. Saya akan membacakan program dari Divisi Pengembangan Usaha. Perkenalkan, nama saya Ndi Siswandi, Angkatan 596, diminta oleh kepengurusan sekarang untuk menjadi subbidang pengembangan usaha. Subbidang pengembangan usaha ini ada 4 orang. Saya dibantu oleh Davin, ada Sevana, dan ada Putra. Ini para milenial muda yang kreatif. Mereka pengusaha juga, berusaha juga. Jadi klop lah tim pengembangan usaha ini. Nah, saya ingin membahas tentang program yang akan dibawakan oleh pengembangan usaha. Berdasarkan data dan fakta, terdapat sekitar 4 juta lebih pelaku usaha di Jawa Barat. Dengan 98%-nya itu merupakan UMK. Dan 42%-nya bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran. Jadi seperti kuliner atau pedagang reseller dan lain-lain. Kemudian terdapat sekitar 9 juta tenaga kerja yang terserap oleh UMK ini di Jawa Barat. Dan berada pada posisi kedua setelah Jawa Timur. UMK terkontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha perusahaan besar lainnya. Kemudian data dan fakta UMK di keluarga Ikatan IA5. Belum adanya data yang diolah dengan baik oleh kepengurusan IA5. Di IA5 berdasarkan jenis, ukuran tenaga kerja dan kendalanya. Belum ada pihak yang menjadi fasilitator ataupun motor penggerak pengembangan UMKM di IA5. Bantuan dan dukungan terhadap UMK di IA5 masih bergerak sporadis. Jadi belum terstruktur pergerakan untuk mengolah UMKM di IA5. Next. Ada 8 permasalahan UMKM, diantaranya adalah paling banyak itu tentang modal. Belum adanya modal, kemudian maaf saya kurang jelas ini. Saya baca dulu ya. Nggak kelihatan soalnya, maaf. Distribusi tidak tepat, kemudian ada lagi pengelolaan keuangan yang tidak efisien, kurangnya inovasi produk, belum memaksimalkan pemasaran online, pembukuan manual, manajemen waktu dan tidak atau belum memiliki izin. Dari 8 permasalahan UMKM ini, IA5 akan mencoba mengolah menjadi sebuah solusi. Next. 8 solusi UMKM diantaranya adalah bagaimana menjadi pelaku usaha yang bankable. Tadi dari Ibu Nancy, Teh Nancy sudah membahas tentang bankable. Kemudian kita perbanyak channel,
perbanyak channel pemasaran dan distribusi juga, perluas network. Kemudian ada tentang belajar manajemen keuangan, belajar tentang inovasi produk, memiliki mentor. Tadi Teh Irna sempat menyebutkan tentang mentor. Kita akan mencoba untuk menggali semua hal yang dibutuhkan oleh UMKM. Next. Berikut ini adalah visi dan misi subbidang pengembangan usaha. Memetakan kekuatan UMKM 5 agar dapat berkolaborasi antar UMKM dan perluas jaringan pemasaran agar bermanfaat bagi alumni, alma mater, dan masyarakat. Itu adalah 3 pilar dari Ikatan Alumni 5. Yang pertama adalah identifikasi berbagai kemungkinan, terus menjadi fasilitator bagi pelaku usaha, memfasilitasi program edukasi. Mungkin kita akan perbanyak program-program TV show seperti ini, talk show, webinar, dan lainnya yang online di masa pandemi ini. Kemudian kita akan dapat menciptakan manfaat untuk 3 pilar tadi. Berikut adalah program kerja subbidang pengembangan usaha. Yang paling utama adalah yang 100 hari ini harus kita lakukan adalah survei data pelaku usaha dan survei data yang alumni yang ingin memulai usaha. Kenapa survei data ini penting? Untuk menciptakan sebuah program, kita harus melakukan survei. Kita harus tahu dulu kekuatan UMKM 5 ini ada di mana levelnya, agar kita dapat menciptakan program yang bermanfaat dan tepat. Kemudian ada beberapa program lain adalah antara lain melakukan pelatihan online dan juga seminar atau talk show. Next-nya mungkin akan mengadakan bazar UMKM online, kemudian membuat program promo produk-produk UMKM. Kemudian juga yang terakhir adalah kita ingin membuat program inkubator ataupun akselerator bagi UMKM 5. Itu adalah beberapa program yang kita rencanakan selama 3 tahun masa kepengurusan ini. Next. Acara ini sebenarnya adalah launching sebuah program untuk melakukan survei data pelaku usaha dan yang ingin memulai usaha. Para alumni diharapkan untuk dapat mengisi data survei, itu ada linknya di situ ya, http://bit.ly IA5UMKM. Situ sudah masuk ke database IA5. Jadi harus login dulu ya. Harus login dulu, mendaftarkan diri. Nanti di situ ada survei tentang UMKM dan pelaku usaha. Data yang kami butuhkan itu tidak digunakan dengan sembarangan. Jadi kita akan pergunakan itu dengan benar untuk kepentingan bersama. Program atau kolaborasi akan lebih tepat sasaran dan memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Gitu. Insya Allah dengan bersama-sama melakukan perannya dengan membuka peluang kerjasama akan menjadi manfaat bagi banyak orang. Demikian program kami. Silakan untuk mengklik link ini, bukan mengklik ya, belum bisa. Ketik link ini bit.ly IA5UMKM. Kita akan melakukan survei data pelaku usaha. Terima kasih. Salam kolaborasi. Oke,
masih dari ngobrol bareng sama alumni angkatan lagi. Gara-gara angkatan nih sama sebelahan jadi angkatan kita yang disebutin. Kayaknya Oke. koneksi angkatan. Jadi ngobrol bareng sama alumni SMA 5 ya. Gini adalah segmen kita yang terakhir nih. Jadi tadi Endun sudah menjelaskan sama kita semua program-program yang dimiliki sama Endun ya. Semoga bisa dimanfaatkan. Bukan sama saya, pengembangan usaha. Iya, pengembangan usaha, seksi pengembangan usaha. Iya. Semoga bisa dimanfaatkan sama seluruh ya. Alumni SMA Negeri 5 Bandung tercinta ini ya. Amin. Dan tadi udah jelasin juga banyak sekali ya Ndun ya. Kamu sampai capek gitu Planningnya, kan? iya nih, kurang dikipasin sama Kang Omes. Oke. Nah jadi mudah-mudahan harapannya bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi kata Teh Irna juga, kata Teh Kenny dan Teh Nancy juga, kita berkolaborasi sama-sama memajukan anggota kita dan juga tentunya untuk semuanya. Iya, ya. bermanfaat untuk semua. Betul. Nah sebelum closing nih, kita masih ada hadiah nih Ndun. Oh iya nih, ada yang belum habis hadiahnya Orangnya ya. emang baik banget ya, jadi seneng banget ngasih hadiah. Dan sekarang hadiahnya ini khusus nih buat Akang Teteh yang masih standby, yang masih stay tune gitu kan kalau bahasa radio ya. Stay tune Masih guys. stay tune di Zoom-nya IA5. Jadi silakan ya, nanti kita akan buka mute-nya kalau misalnya nanti Akang Teteh mau menjawab di pencet reaction-nya. Jadi pencet reaction nanti hands up aja, angkat tangan. Ya, oke. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah ya, coba Kang Teteh sebutkan siapakah ketua IA5 yang sekarang? Iya, coba kita lihat siapakah yang sudah hands up, yang sudah ngangkat tangan. Iya, Teh Ine 593. Kita buka Teh Ine. Oh, 583. Teh Ine, halo, Assalamualaikum Teh. Ya, Waalaikumsalam. Oke, damang Teteh. Alhamdulillah sehat. Hatur nuhun sudah bareng-bareng terus sama kita ya Teh. Oke, Teteh, kira-kira siapa Teh ketua IA5 yang sekarang nih? Kang Ala Nur Ihsan Rahman. Yeay, angkatan berapa Teh? Coba Teh. Angkatan berapa? Angkatan 79. 79, bener banget yeay. Selamat Teteh mendapatkan hadiah ya, nanti akan dihubungi oleh panitia dari kita ya Teh. Selamat ya Teh, sehat selalu ya. Oke, kita akan langsung ke siapakah yang beruntung yang kedua ya. Siapkan aplikasinya, reaksi hands up-nya. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan ya tiga aja siapakah narsum kita hari ini di acara ngobrol edisi yang ketiga ini. Ya, kalau bisa lebih dari 3 itu bagus banget ya. Yes, karena kita tuh ada bisa. 5 sebenarnya dan banyak banget. Oke, sebutkan minimum 3 aja siapakah pengisi acara hari ini di acara ngobrol edisi ketiga ini. Oke, kita lihat siapakah yang sudah hands up. Itu bukan jempol itu. Ngasih jempol. Oh, makasih ngasih jempol. Kasih like berarti ya. Oke, kita lihat siapakah yang sudah memberikan reaksinya. Silakan. Oke. 3 narasumber, 588, Tutun Kang Tutun Juhana. Juhana, silakan Kang Tutun. Kang Teten Mas Assalamualaikum Duki. Kang. Waalaikumsalam. Kang Teten Mas Duki. Angkatan 88 pasti yang dibacain duluan atau yang kenal duluan angkatannya nih. Ya. Iya, apal semua Kang ini. Siapa Kang? Silakan Kang, coba. Kang Teten Mas Kang udah Duki. di-mute belum nih? Unmute. Kang Tutun. Oke. Tes. Oh, oke. Kang Tutun, mana nih Kang Tutun? Oi. Tes. Udah terdengar? Coba Kang Tutunnya mana nih? Ada Lalu suaranya Kang. tidak proper. Sore Kang. Sore. Oke. Kang Tutun, wih. Ini ciri-ciri anak SMA 5 banget nih, kreatif ya. Kreatif. Salam kreatif Kang Tutun. Oke. Mangga Kang sebutin siapa aja Kang yang mengisi acara kita hari ini. Teten Mas Duki, Sandiaga Uno dan Teh Ira. Coba sekali lagi Kang. Sandiaga Uno. Oke. Nah, siapa Teten Mas Duki, Oke. Teh Kenny, Teh Ira. Yeay. Ya. Jadi disebutin benar-benar apa namanya teman angkatannya. Teman Ya, angkatannya. luar biasa. Selamat ya Kang ya. Selamat Kang. Oke, sekarang satu orang lagi ya, terakhir nih hadiah terakhir dari panitia untuk Akang Teteh yang beruntung hari ini ya. Silakan angkat tangan dulu atau kita sebutin pertanyaannya dulu ya?
Pertanyaannya dulu. Oke. Sebutkan di manakah lokasi sekretariatnya IA5. Ayo. Jadi kalau misalnya mau pada ngumpul, mau pada rapat, mau pada ada bikin acara, ini sekretariatnya di mana? Siapa duluan? Kita lihat. Oke. Oke, Teteh atau Kang Ipit 593. Kang Ipit 583. Oke. Oh, Teteh. Bentar. Teteh, mana nih Teteh? Ya, halo. Assalamualaikum Teh. Salam. Iya lagi di mobil. Iya. Gimana Teh? Alhamdulillah. Oke, Teteh. Coba Teteh tahu nggak di mana sekretariatnya? Iya, coba. Di SMA 5 Kalau nggak Jalan tahu disetrap sama Teh dia. Gimana Teh? di SMA 5 di Jalan Belitung 8. Tepatnya Salah. di mana tepatnya? Bukan Belitungnya Teh. Jalan Salah. Bali. Salah tuh. Oke, salah. Jalan Bali. Di mana? Di mana Teh? Di Jalan Bali. Oke. Ya, Di ya. mana tepatnya Teh? Tahu nggak lokasi tepatnya? Di Oh, depan di- ruangan mana gitu? Ke tempat parkir. Parkir motor. Ke tempat parkir, ya benar. Berarti selamat Teh Ipit 583 ya. Berhasil mendapatkan hadiah souvenir dari panitia Dari ya. panitia. Oke, jadi alhamdulillah ya. Jadi hari ini udah beres semua acaranya, semua program sudah dipaparkan dan juga tadi dari kedua orang menteri ya. Ada Menteri Koperasi dan UMKM Kang Teten Mas Duki sudah ngasih paparan dan informasi untuk kita semua. Tadi juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akang Sandiaga Uno juga sudah memberikan informasi kepada kita semua. Kemudian juga Ibu Direktur ya, Ibu Direktur Komersil dan UMKM dari BJB juga sudah memberikan paparannya dan informasinya untuk kita semua. Terus juga Teteh dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Teh Irni juga, Teh Irna Mutiara pelaku industri ya sudah berkontribusi dan memberikan banyak sekali insight dan juga masukan untuk kita semua ya. Juga tentunya untuk semua Kang Teteh SMA 5, semua panitia yang sudah ada di sini, semua sponsor-sponsor. Sponsor-sponsor. Sponsor-sponsor, Udah terima disebutkan belum kasih. sponsor nih? Ada Kang Ubun memberikan cemilan-cemilannya, nanti yang menang akan dikirim. Oke. Kemudian ada Teknisa memberikan tunik itu dengan Hazada brand kalau nggak salah. Kemudian ada lagi Siapa lagi? Teh Ine anak apa 592 Oke. memberikan hijab. Oke. Dia punya None Teddy namanya. Dan Bisa juga dicari ya ada- di Instagram None Oke. Teddy atau enggak di Shopee. Dan juga Teh Irna Mutiara tadi udah ngasih hadiah laperlenya ya. Wah, Dan buat ada Akang Teteh lain yang Laperle. masih mau ngasih hadiah nanti ya buat event-event kita selanjutnya. Ya, nanti Boleh disimpan. langsung segera hubungi Kang Dun aja ya. Nanti bisa itu akan kita akomodasi semua. Insya Allah kita rutinkan acara Oke. ini. Kalau gitu saya Mia dari 596 bareng-bareng sama Ndun, bareng-bareng sama teman-teman panitia di sini yang ada di Bandung Kreatif hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam acara ini ya. Jadi ini memang dari 5 untuk kita semua ya. Sukses selalu buat semuanya. Boleh Ya, saya salam sehat. Boleh, belum boleh. dipotong ya? Boleh, silakan. Saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa. Kita ada salah satu pengurus yang sedang terkena musibah, Kang Fakri 517. Saat ini sedang dicari keberadaannya. Dia terkena musibah di Ranca Buaya ya. Di Ranca Buaya dengan 5 orang temannya, 4 orang temannya sudah terselamatkan. Saat ini teman-teman Sadagori sudah mengirim tim untuk melakukan pencarian. Semoga tim dapat menemukan keberadaan Kang Fahri. Semoga pada sehat semua. Semoga ada kejelasan keberadaan Kang Fahri. Jadi kita mohon doanya dari para alumni dan penonton semua. Baik, insya Allah ya, insya Insya Allah Allah. segera akan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bisa berkumpul lagi bersama dengan kita sama-sama di acara-acara kita selanjutnya. Ya. Oke, kalau gitu atur nuhun Kang Dun atas segalanya, juga buat teman-teman panitia ya, Kang Yadi, ada Kang Omes, ada Kang Ubun, dan ada Kang Mirna, Teh Mirna, ada DJ semuanya pokoknya. DJ Hari. Atur nuhun untuk acaranya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol edisi keempat selanjutnya. Ingatkah benderamu yang bernamanya
Sexy back.